Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin, bapak-bapak jamaah salat tarawih di Masjid Raudhatul Jannah ini, bersyukur kita kepada Allah bahwa pada kesempatan hari ini kita masih dilibatkan dalam kesibukan ibadah, yaitu ibadah puasa sebagai ibadah tahunan. Ini kita syukuri. Bukan berarti yang tidak nututi dalam bulan Ramadan ini itu adalah ketinggalan dan kekurangan pahala, tidak. Sepanjang manusia ini imanan wahtisaban, maka yang lampau maupun yang akan datang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diampunkan dosanya. Itu saja yang paling penting, kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan ibadah. Ini luar biasa, sebab tidak semua orang yang bisa melaksanakan perintah ibadah puasa ini melaksanakan qiyamul lail. Dan pada hari ini kita juga bisa melaksanakannya. Semoga pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima jerih payah kita di dalam beribadah qiyamul lail ini. Tentu saja kita semuanya sudah berbuka, sekalipun berbuka itu dengan seteguk air atau beberapa butir kurma. Tapi yang penting puasa itu sudah dibatalkan dengan segera, tidak usah ditunda-tunda. Begitu mendengarkan azan Allahu Akbar, kita langsung batalkan. Membatalkannya itu dengan air, seperti Ibnu Mas'ud telah meriwayatkan, menceritakan melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara, dan sesungguhnya Nabi ketika melakukan buka puasa, beliau itu berdoa. Doa yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ini, yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud itu, zahaba dhama wabtallatil urur wasabatal ajr insyaallah. Kebiasaan secara umum, di saat seseorang itu membatalkan puasa, itu doanya duluan. Dan doa-doa yang paling banyak dibaca misalnya Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, dan itu viral gitu. Ya tidak apa-apa baca doa itu, tapi yang saya suka itu membaca doa zahaba dhama, sebab orang berpuasa itu mengalami dhama. Dhama itu ngelak, kehausan, atau hal-hal yang berkaitan dengan kedahagaan. Nah,
Ketika kita membatalkan puasa itu ucapannya cuman bismillah dengan air. Bismillah, kemudian batalkan. Setelah selesai membatalkan, baru membaca doa. Bukan duluan kayak dukun, Pak. Dijampi-jampi, jangan begitu. Didoa-doain dulu bahwa di mana di televisi itu, Pak, terutama di televisi itu didoain dulu terus baru minum, tidak begitu. Jadi bismillah diminum dulu, dibatalkan doanya, baru kita membacakan doa itu. Sebab kata zahaba itu adalah fi'il madi, pekerjaan yang sudah dilakukan. Zahaba hilang artinya pergi. Zahaba yadhabu. Zahaba dhama, wis hilang ngelae gitu. Wis hilang ngelae berarti didahului dengan apa? Dengan minum. Sebelum minum basmalah, bismillah, kemudian minum, baru membaca doa. Setelah itu terserah mau buka apa saja. Saya yakin bapak-bapak juga ibu-ibu sekalian yang berbahagia pada hari ini wajahnya berseri-seri karena sudah membaca doa. Dan mudah-mudahan seperti doa tadi, wasabatal ajru, terakhirnya doa, lalu pada akhir sekali oleh Rasulullah dituntun dengan ucapan insya Allah. Coba, itu Nabi, Pak, yang baca doa. Kata insya Allah itu dilibatkan kemana? Kepada ketentuan yang pasti. Apa ketentuan yang pasti itu? Ketentuan yang pasti itu adalah menetapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang orang yang sedang berpuasa. Nabi pun menutup doa itu dengan insya Allah. Segala sesuatu yang pasti itu pun tidak boleh teledor, apalagi janji. Jadi kalau insya Allahnya harus bilisanil mukmin, bukan bilisanil munafikin. Jadi insya Allah bilisan apa ini? Dengan lisan mukmin apa dengan lisan mudabdab? Mudabdab itu gak ngalor gak ngidul, simpang siur. Nah, jadi kalau kita sudah insya Allah siap, insya Allah hadir, itu hadir betulan. Insya Allah. Nabi saja insya Allah kok. Ya, jadi di sini persoalan. Tadi juga begini, di edaran jadwal, saya lihat judulnya itu, nanti saya boleh berubah-ubah ya. Judulnya itu adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan du'afa, hak du'afa itu sendiri. Du'afa itu prinsipnya adalah disantuni dengan survei. Dilihat seperti Umar bin Khattab survei ke rumah-rumah. Penting setiap mukmin itu jangan menunggu kaya kalau mau menyantuni para du'afa. Du'afa itu artinya orang yang lemah. Isim jamak, mufradnya atau pluralnya atau tunggalnya. Du'afa itu tunggalnya adalah dhaif. Dhaif lalu jamaknya itu adalah du'afa. Kalau sendirian alim, kalau banyak namanya ulama. Itu sama dengan du'afa. Nah, di antara persoalan-persoalan semacam begini, itu kita tidak usah menunggu kaya. Ada orang yang bisa makan setiap hari, tapi membayar sekolah nggak bisa. Ada seorang pemuda, gitu ya, bisa dia membayar sekolah karena orang tuanya bisa membayarkan, tapi dia tidak punya biaya untuk membeli mahar untuk menikah, berumah tangga untuk menikah. Nah, ini nanti bapak-bapak bisa, ini termasuk orang yang du'afa untuk membeli mahar, du'afa untuk berumah tangga. Nah, kita harus tanggap kepada pemuda ini. Pemuda ini pinter qiraatnya Quran bagus, agamanya bagus, orangnya soleh banget. Kalau azan juga bisa, suaranya enak, tapi buat dirabi.
Kenapa terapi? Tidak punya anggaran. Nah, dia masuk duafa. Dicarikan anggaran untuk berumah tangga. Santunan untuk seperti ini masih langka. Tapi nek urusan terapi mana itu urusan yang berminat. Kalau tidak berminat tidak bisa. Hadirin yang berbahagia, jemaah salat tarawih yang dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah santunan begini ini, kita memang punya uang sedikit, itu juga bisa mengkontribusikan secara infak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukumul maut. Anfiqu itu kan bentuknya perintah. Untuk apa diperintahkan? Diperintahkan untuk berinfak mimma razaqnakum. Ini bentuknya umum. Jadi marzaqnakum, apa yang telah kami rizkikan kepada Anda sekalian, sedikit ataupun banyak, anfik. Sedikit diberi rezeki Rp1.000 oleh Allah, kita punya perasaan mau berinfak Rp200, Rp500, atau semuanya. Ini penting di dalam kehidupan cari tentang pola kesadaran. Tapi bagaimanapun juga para bapak dan para ibu yang berbahagia, orang berbuat baik itu tergantung kepada hatinya. Kalau hatinya itu bersih, maka orang berbuat baik itu mudah dilaksanakan. Seperti berkali-kali dari atas mimbar mengatakan idza sumta falyasum sam'uka dan lain seterusnya, wa basarika, terus walisanuka anil kadhib wal ma'sa misalnya. Di saat engkau sedang berpuasa, falyasum sam'uk, maka puasakan juga telinga, puasakan juga pandangan. Falyasum lisanuka anil kadhib wal ma'sa, misalnya begitu. Di saat Anda berpuasa itu, maka puasakan juga hal-hal indrawi itu, indra mata, indra telinga, kemudian lisan dari kata kadzib. Kalau kita nonton di YouTube, banyak sekali orang puasa ini menipu tuh isinya ngomong ini gak karu-karuan. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi ya itulah, tergantung kepada hati. Yang jelas puasa itu luwe, Pak. Di saat perut itu lapar, diharapkan hatinya itu menjadi kenyang. Sehingga hati manusia itu bisa berkilau. Kalau hatinya bersih, itu menerima hidayah itu kan gampang. Wa yu'min billah yahdi qalbahu. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu. Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada hatinya. Ini masalah-masalah persoalan hati. Hadirin jamaah salat tarawih Masjid Rawdatul Jannah yang berbahagia, Rasulullah pernah bertanya, man asbaha minkumul yauma shaiman, siapa di antara Anda semuanya ini yang pada hari ini itu sedang berpuasa, shaiman. Di antara sekian banyak, lalu yang menjawab duluan itu adalah sahabat yang bernama Abu Bakr. Qala Abu Bakar As-Siddiq, ana ya Rasulullah. Ketika ditanya siapa yang berpuasa, ana. Kemudian lagi, man tabi'a minkumul yauma janazah, siapa yang pada hari ini mengikuti janazah. Beritiba man tabi'a, di belakangnya artinya mengikuti janazah. Tapi kalau sekarang orang takziah itu duluan ke kuburan dulu, Pak. Duluan ke kuburan naik sepeda motor, naik apa. Itu saya pernah mengantarkan jenazah itu hanya 4 orang yang di belakang jenazah. Tidak itibak kepada mayitnya. Nek mayit ditangi ucul dhewe melayu gak iso ngobrol kok ijanan. 3 orang dok di belakang, yang lainnya sudah ngumpul kuburan, wakil numpak sepeda motor, gak gelem melaku. Jalannya orang itu loh, Pak, jalannya orang itu yang ditulis sebagai tulisan pahala.
Makanya Rasulullah mengatakan bertanya man tabi'a minkum mul yauma janazatan, siapa di antara kamu yang pada hari ini mengikuti jenazah. Lalu ngacung, qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Sudah berapa tadi pada hari itu? 1, puasa, Abu Bakar ngacung. Kemudian yang kedua, siapa yang mengikuti jenazah, di belakangnya jalan secara sunnahnya begitu. Bukan disiin kuburan. Jarno itu urusan kuburan. Para pelayat mentakziah di belakangnya saja. Itu. Siapa yang mengikuti? Abu Bakar ngacung. Ana ya Rasulullah. Man ada minkumul yawma maridan. Demikian juga siapa yang pada hari ini besuk atau mengunjungi orang yang sedang sakit. Qala Abu Bakrin, ana ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga bertanya, bersabda, karena semuanya dijawab oleh Abu Bakar, maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'an fimri'in illa dakhalal jannah. Tiadalah berkumpul suatu amalan bagi seseorang yang disebutkan tadi itu illa dakhalal jannah, melainkan masuk surga. Satu hal, ada berapa tadi itu? Puasa pada hari itu juga. Kemudian yang kedua, mengantar jenazah pada hari itu juga. Kemudian yang ketiga, memberi makan orang miskin. At'ama minkumul yauma miskinan. Siapa di antara kamu yang pada hari ini memberi makan orang miskin? Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah. Lalu pada hari itu juga Rasulullah bertanya, siapa yang pada hari ini mengunjungi atau membesuk orang sakit? Abu Bakar mengucapkan, ana ya Rasulullah. Jadi pada satu hari itu, tugas kewajiban keagamaan, spiritualitas Abu Bakar As-Siddiq itu teruji dengan baik. Dan memang Abu Bakar di antara sekian sahabat itu adalah orang yang paling gembeng di saat membaca Al-Quranul Karim. Di saat mendengarkan ketika Al-Quran dibacakan, Abu Bakar duluan yang nangis. Jadi pantas kalau beliau ini sebagai mertua Rasulullah SAW itu menjadi khalifah yang pertama. Orangnya sangat dewasa, sangat matang di dalam perjalanan hidupnya selama mendampingi Rasulullah SAW. Hingga di sini mudah-mudahan apa yang telah kita perbuat semuanya akan diridho oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga Allah memberikan kekuatan keimanan bagi kita sekalian ini, terutama di bulan Ramadan. Dan bagi mereka yang sedang berumrah atau yang akan berangkat berumrah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala benar-benar diganjar seperti naik haji. Barakallahu lakum. Demikianlah, billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.